Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini bersama saya di channel Jendela Usaha. Baik sahabat Jendela Usaha, saya akan sharing bagaimana kita membangun mindset untuk menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang leader di dalam sebuah perusahaan. Menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang pengusaha, tentu kita harus memiliki mindset yang baik. Ketika kita memiliki mindset yang baik, tentu kita akan bisa memimpin sebuah usaha atau perusahaan atau bahkan instansi dan lain sebagainya. Tetapi sebelum lebih lanjut ke situ, perlu sahabat Jendela Usaha pahami bahwa untuk membangun mindset ini harus dimulai dari diri kita sendiri sebelum memimpin orang lain gitu. Maka harus menguasai mindset di diri kita pribadi ya. Mohon maaf kalau suaranya agak bocor karena saya ada di luar gitu ya. Mungkin dari sebagian besar orang sudah memahami apa itu mindset ya. Di sini saya akan mengulas mindset ini versi dari pribadi saya sendiri mengenai pengetahuan saya dan pengalaman saya di bidang wirausaha gitu ya. Dalam membangun mindset, setidaknya kita harus memahami 3 konsep yang harus kita kuasai sehingga nantinya mindset ini bisa kita kelola dengan baik. Mungkin secara bahasa, secara singkat gitu ya, mindset itu adalah pengertiannya pengolahan pikiran gitu. Tetapi kalau kita memahami lebih dalam, mindset ini ada setidaknya 3 pemahaman yang harus kita pahami ya. Yang pertama itu adalah IQ atau pikiran atau akal. Kemudian ada EQ, emotional quotient, yaitu adalah perasaan atau emosi gitu. Nah, yang ketiga ini adalah spiritual quotient atau SQ. SQ ini pemahamannya terpisah sendiri karena SQ adalah ya sesuai dengan definisinya spiritual quotient artinya hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang berkaitan dengan doa, spirit kita untuk mencapai tujuan. Nah, itu nanti ada di spiritual quotient. Tuhan menciptakan malaikat itu dengan akal ya, dengan akal atau pikiran. Sehingga apapun yang diperintahkan Tuhan kepada malaikat, maka selama itu dia akan mengerjakannya. Hanya pada perintahnya saja. Kalau misalnya diperintah untuk mencatat amal baik, maka dia selamanya akan mengikuti perintah yang diberikan Tuhan itu. Nah, sebaliknya perasaan, nah ini contohnya adalah hewan ya. Hewan adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan perasaan ya, perasaan saja. Nah, sehingga kita tidak heran ketika misalnya ada hewan gitu ya, antara anak dengan induknya itu bertengkar gitu ya. Karena dia hanya memiliki perasaan saja, tidak memiliki akal, sehingga tidak berpikir gitu ya. Hewan itu mau adalah kekuasaan misalnya seperti itu. Dan yang ketiga, ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna adalah manusia. Kenapa? Karena manusia dibekali dengan akal, kemudian perasaan. Nah, yang ada di malaikat kita miliki, yang ada di hewan juga kita miliki. Nah, sekarang bagaimana seorang entrepreneur, bagaimana seorang pemimpin mampu untuk mengelola kedua ini antara akal dan perasaan seimbang atau bahkan lebih mana yang harus kita dahulukan gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita, mindset kita bekerja dengan baik. Nah, sekarang seorang pemimpin atau seorang leader di dalam sebuah usaha misalnya harus memiliki mindset yang baik. Bagaimana caranya kita membangun mindset yang baik? Tentu ini 2 konsep tadi antara pikiran dan perasaan harus sama-sama
dibangun dan bisa dikendalikan. Contoh seperti ini. Bagaimana sih seseorang itu dominan pikiran atau perasaannya? Ya. Tentu kita harus memilih sebagai seorang pemimpin atau leader atau pemimpin usaha gitu ya, pemimpin perusahaan gitu. Nah, dua hal ini harus kita pilih nih, antara pikiran dengan perasaan. Mana yang harus kita dahulukan? Nah, sebetulnya lebih dominan dalam mindset kita itu adalah pikiran. Jelas ya, karena dengan pikiran sudah dipastikan dapat menuju ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, sekarang bagaimana contoh orang yang lebih dominan menggunakan akal ketimbang dari perasaannya? Saya berikan contoh seperti ini. Saya mau berangkat kuliah, kemudian tiba-tiba motor saya bocor. Jika saya menggunakan akal di situ, lebih dominan akalnya daripada perasaannya, maka yang saya lakukan adalah di situ alternatifnya banyak. 1, cari pinjaman motor lain. 2, minta jemput teman yang satu tujuan dengan kita. Yang ketiga, jalan kaki kalau memungkinkan misalnya. Nah, itu adalah contoh bagaimana saya menggunakan pikiran dan mengesampingkan perasaan. Sehingga saya akan mencapai tujuan berangkat ke bangku kuliah dengan cara apapun gitu. Sebaliknya, ketika menggunakan perasaan misalnya, ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu, mau berangkat kuliah, kemudian bannya bocor. Nah, ini kalau saya menggunakan perasaan saya, kemungkinan yang akan terjadi adalah, waduh, ban saya bocor nih. Mending saya izin aja lah, nggak usah ke kampus. Toh saya juga masih punya absen izin, kemudian itu bisa saya gunakan mungkin 1 kali ini saja. Ini dia lebih dominan perasaannya. Karena malas, karena tidak mau berusaha, karena mungkin dia berpikir masih memiliki kesempatan yang lain. Nah, ini kita sebagai leader, ini patut harus sangat berhati-hati dengan kondisi seperti ini. Nah, kalau ini kemudian berlanjut, bisa jadi ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang kemudian menjadi karakter pribadi kita. Dan ini tentu tidak layak atau tidak mungkin bisa menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Karena seorang leader, seorang wirausahawan yang sukses, sudah pasti dia akan bekerja cerdas, bekerja cermat, bekerja keras, dan bekerja sesuai dengan tupoksinya dia. Contoh lain misalnya di bidang usaha ya. Suatu ketika usaha saya mengalami permasalahan. Waktu itu saya mengalami usaha saya kebakaran gitu tempatnya, sehingga barang-barang saya habis ikut terbakar, hanya menyisakan sedikit saja yang bisa kita gunakan. Nah, dalam situasi seperti ini, kalau sahabat jendela usaha tidak cermat dalam menyikapi, tentu di situ kita akan berhenti gitu. Banyak alasan misalnya, waduh, ini kayaknya Tuhan ini tidak sayang sama saya gitu. Sehingga sudah saya bangun dari awal dengan jerih payah sendiri, dengan susah payah, kemudian seketika dihancurkan. Padahal saya nggak tahu nih kenapa toko saya atau tempat saya kebakaran misalnya. Bisa jadi itu karena kelalaian saya, ada konsleting listrik atau ada hal lain yang faktor itu dari kelalaian pribadi kita gitu. Nah, ketika saya berpikir jernih, menggunakan akal saya untuk menyikapi hal ini, tentu ini tidak akan menjadi suatu hal yang menghambat kesuksesan kita ke depan gitu. Apa yang harus saya lakukan? Tentu kita harus berpikir nih, oh ternyata ini mungkin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian mengangkat derajat kita ketika kita bisa melaluinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh perjuangan kembali gitu. Apa yang harus kita lakukan? Tentu di situ kita bangun lagi dari awal gitu. Kita bangun lagi dari awal, dan tentu kita di situ akan banyak berpikir, oh saya harus pinjam modal misalnya, oh saya harus
bekerja sama dengan teman saya yang seprofesi misalnya. Oh, saya harus memiliki produk-produk yang sudah habis, bagaimana caranya ya? Tentu itu kita harus pikirkan dengan matang dan dengan analisa gitu. Sehingga dari permasalahan yang terpuruk itu pelan-pelan kita akan naik step by step gitu. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Kita nikmati saja prosesnya, dan yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki mindset yang baik, memiliki pengelolaan pikiran yang baik sehingga dapat menguasai diri kita, dapat menguasai waktu, dapat menguasai sistem, dapat menguasai produk-produk, dan dapat menguasai kawan-kawan yang bekerja dengan kita. Dari situ, kalau semuanya sudah dapat kita kuasai, maka ke depan untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk menjadi seorang leader, tentu ini tidak akan susah kita capai gitu. Yang terpenting adalah kita tetap konsisten mencapai satu tujuan titik yang ada 7. Bagaimanapun caranya, seperti apapun caranya, dilalui dengan penuh perjuangan, dengan hati-hati, dan dengan keikhlasan. Insya Allah, kalau Anda bisa menguasai mindset Anda sendiri, Anda akan menjadi orang yang sukses luar biasa. Selanjutnya, saya akan bandingkan Anda yang dominan dengan pikiran atau Anda yang dominan dengan perasaan Anda ini seperti apa. Anda memiliki pemikiran yang baik dan Anda juga memiliki penguasaan perasaan yang baik, maka di situ Anda akan menjadi orang yang sangat baik, orang yang sangat bisa mengontrol dirinya, orang yang juga mampu mengontrol orang lain, dan juga akan mampu mengontrol waktunya, mampu mengontrol sistem yang ada di perusahaannya, atau ada di instansinya, atau ada di organisasinya. Itu adalah tipe yang pertama, orang yang sangat baik ya. Kemudian tipe yang kedua adalah orang baik. Siapa dia? Anda yang memiliki pikiran yang baik atau dominan, dan Anda perasaannya lebih di bawah pemikiran Anda, sehingga masih bisa membelenggu perasaan Anda oleh pikiran Anda, sehingga ketika misalnya ada suatu permasalahan, Anda masih mengontrol melalui pemikiran Anda daripada perasaan Anda. Dan ini masuk ke dalam kategori kedua, yaitu Anda adalah orang baik. Yang ketiga, orang yang kurang baik. Siapa dia? Nah, orang yang kurang baik adalah orang yang lebih dominan perasaannya dibandingkan dengan pikirannya. Ini akan sangat sulit sekali orang akan sukses ketika memiliki tipe yang satu ini, karena dia akan lebih emosional, dia akan lebih baperan gitu ketimbang dari akalnya. Salah satu contoh seperti ini. Nah, ketika misalnya saya memiliki satu customer, dan customer ini memiliki sifat yang cerewet gitu ya, yang suka nawar, nggak wajar dan lain sebagainya. Kemudian Anda memiliki tipe yang satu ini, kurang baik ya. Jadi memiliki perasaan yang dominan. Yang terjadi adalah Anda akan menyingkirkan orang ini dengan cara Anda. Misalnya seperti ini, memarahi gitu ya, karena dia cerewet dan tidak wajar. Waduh, Anda ini kurang ajar, menawar seenaknya saja, padahal saya sudah punya patokan harga. Ini dia. Nah, ketika Anda memiliki sifat seperti itu, memiliki perasaan yang dominan daripada pikiran Anda, maka Anda tidak bisa menjadi seorang entrepreneur di situ, tidak bisa menjadi seorang leader. Yang terjadi adalah ketika marah-marah, pelanggan Anda satu persatu nanti akan habis. Kolega Anda satu persatu nanti akan menjauhi Anda karena Anda lebih baperan gitu ya, lebih mementingkan perasaan Anda. Beda kalau misalkan lebih mementingkan pikiran ya. Tentu Anda dengan segala cara akan
memberikan pengetahuan, pemahaman pada customer, kepada kolega Anda. Jadi yang lebih dominan perasaan daripada pikiran, ini orang yang kurang baik. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling parah gitu ya. Sudah pemikirannya tidak baik dan perasaannya juga tidak baik. Ini adalah contohnya ya, kalau tidak punya pikiran dan tidak punya perasaan, mungkin ini kayak orang linglung gitu ya. Bahasa kasarnya orang yang mohon maaf ini kurang waras gitu. Dia tidak bisa berpikir dan dia juga tidak bisa berperasaan. Nah, sekarang Anda nilai sendiri diri Anda itu ada di level mana? Level 1 orang yang sangat baik, level 2 orang yang baik, level 3 orang yang kurang baik, atau level 4. Mudah-mudahan sahabat jendela usaha Anda semua ada di level 1 atau setidaknya di level 2. Sehingga sahabat jendela usaha semua nantinya bisa menjadi seorang pemimpin atau seorang usahawan yang baik dan bisa memimpin usahanya dengan baik dan maju ke depannya. Yang terakhir itu adalah spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Ini kita bahas bersama karena kalau tadi hubungannya dengan manusia atau manusia dengan diri kita sendiri gitu. Yang terakhir ini adalah spiritual quotient, adalah hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah spesial bagi kita yang memiliki pikiran dan memiliki perasaan, adalah ciptaan makhluk Allah yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lainnya gitu. Semakin dekat Anda dengan Tuhan Anda, maka akan semakin baik, maka semakin mudah Anda mencapai tujuan Anda. Anda memiliki attitude yang baik, Anda memiliki ibadah yang baik, Anda berdoa setiap saat untuk kemajuan usaha Anda, kebaikan diri Anda, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang lebih. Allah akan memberikan kekuatan yang lebih kepada kita dalam menjalankan sebuah usaha, dalam menjalankan sebuah bisnis, dalam menjalankan sebuah roda kepemimpinan. Baik, itu saja yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang perlu kita sharing, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau sahabat jendela usaha suka dengan video ini, silahkan di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu teman-teman yang lain juga membutuhkan informasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.